Sebelum lanjut ke videonya, ayo subscribe dulu channel ini supaya lebih berkembang. Sudah ya? Sudah. Baik, saudara-saudara awak media dan masyarakat Indonesia atau masyarakat di seluruh dunia bahkan yang mengikuti acara ini atau konferensi pers ini dari kantor Kemenko Polhukam, saya ingin menyampaikan beberapa keputusan rapat hari ini. Pemerintah Indonesia sangat terpukul dengan peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan, Malang dalam pertandingan sepak bola yang telah menjatuhkan sampai saat ini yang telah diketahui korbannya tidak kurang dari 125, kalau tidak bertambah, mudah-mudahan tidak bertambah karena sekarang masih ada yang di rumah sakit dan sebagainya. Kalau tidak bertambah, kita ini akan menjadi negara terbesar ketiga yang dunia persepak bolaannya memakan korban besar di dunia. Pertama itu Peru, itu jumlah korbannya 320 sekian, 328. Lalu Ghana 126 dan yang ketiga Indonesia sekarang dengan jumlah 125 korban jiwa. Untuk itu pemerintah, Presiden kemarin sudah menyatakan bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada seluruh korban dan memerintahkan kita untuk menguraikan instruksi yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden sehingga disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Untuk mengungkap kasus atau peristiwa Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022, maka pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF yang akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam, yang keanggotaannya akan ditetapkan paling lama dalam 24 jam ke depan, yang nantinya akan terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian yang terkait, kemudian organisasi profesi olahraga, sepak bola, pengamat, akademisi, dan media massa. Nanti akan diumumkan secepatnya. Itu yang tugasnya kira-kira akan bisa diselesaikan, diupayakan selesai dalam 2 atau 3 minggu ke depan. Adapun tugas atau langkah jangka pendek diminta kepada Polri agar dalam beberapa hari ke depan ini segera mengungkap pelaku yang terlibat tindak pidana, karena tentunya sudah mulai dilakukan supaya segera diumumkan siapa pelaku pidana dari ini yang sudah memenuhi syarat untuk segera ditindak. Dan diminta agar Polri melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan keamanan di daerah setempat. Kepada Panglima TNI juga diminta melakukan tindakan cepat
sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena di dalam video-video yang beredar ada juga TNI yang nampaknya melakukan tindakan berlebih dan di luar kewenangannya. Apakah video itu benar atau tidak, Panglima TNI akan segera meneliti dan mengumumkannya kepada kita semua. Kepada PSSI, supaya segera melakukan tindakan ke dalam secepatnya, agar PSSI ini bisa dikendalikan secara baik. Kemudian pemerintah juga akan segera menyusulkan santunan sosial yang nanti akan dilakukan dalam 1 atau 2 hari ke depan tentang bentuk dan segala macam jenisnya. Kemudian Menteri Kesehatan diminta melakukan atau memberikan pelayanan kesehatan dengan tidak dulu mempersoalkan biaya, biar negara yang ngurus seluruh perawatan bagi yang sakit, yang masih dirawat dan sebagainya, perlu obat ini, obat itu, perlu rumah sakit ini, rumah sakit itu, supaya dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya trauma healing. Kemudian kepada Menteri Pemuda dan Olahraga supaya secepatnya mengundang PSSI, pemilik klub, panitia pelaksana daerah, dan lain-lain yang terkait untuk memastikan tegaknya peraturan di dalam pelaksanaan pertandingan, baik yang dibuat oleh FIFA maupun diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan kita sebagai bagian dari upaya evaluasi total. Dan tambahan tadi disampaikan bahwa sekarang yang kita kerjakan oleh tim dan keputusannya adalah untuk cabang olahraga sepak bola, bukan cabang olahraga yang lain, karena cabang olahraga yang lain secara umum dapat dikatakan baik-baik saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak. Selesai. Sudah ya? Sudah. Baik, saudara-saudara awak media dan masyarakat Indonesia atau masyarakat di seluruh dunia bahkan yang mengikuti acara ini atau konferensi pers ini dari kantor Kemenko Polhukam, saya ingin menyampaikan beberapa keputusan rapat hari ini. Pemerintah Indonesia sangat terpukul dengan peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan, Malang dalam pertandingan sepak bola yang telah menjatuhkan sampai saat ini, yang telah diketahui korbannya tidak kurang dari 125. Kalau tidak bertambah, mudah-mudahan tidak bertambah karena sekarang masih ada yang di rumah sakit dan sebagainya. Kalau tidak bertambah, kita ini akan menjadi negara terbesar ketiga yang dunia persepak bolanya memakan korban besar di dunia. Pertama itu Peru, itu jumlah korbannya 328.
lalu Ghana 126, dan yang ketiga Indonesia sekarang dengan jumlah 125 korban jiwa. Untuk itu pemerintah, Presiden kemarin sudah menyatakan bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada seluruh korban dan memerintahkan kita untuk menguraikan instruksi yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden sehingga disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Untuk mengungkap kasus atau peristiwa Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022, maka pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF yang akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam, yang keanggotaannya akan ditetapkan paling lama dalam 24 jam ke depan, yang nantinya akan terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian yang terkait, kemudian organisasi profesi olahraga, sepak bola, pengamat, akademisi, dan media massa. Nanti akan diumumkan secepatnya. Itu yang tugasnya kira-kira akan bisa diselesaikan, diupayakan selesai dalam 2 atau 3 minggu ke depan. Adapun tugas atau langkah jangka pendek diminta kepada Polri agar dalam beberapa hari ke depan ini segera mengungkap pelaku yang terlibat tindak pidana, karena tentunya sudah mulai dilakukan supaya segera diumumkan siapa pelaku pidana dari ini yang sudah memenuhi syarat untuk segera ditindak. Dan diminta agar Polri melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan keamanan di daerah setempat. Kepada Panglima TNI juga diminta melakukan tindakan cepat sesuai dengan aturan yang berlaku, karena di dalam video-video yang beredar ada juga TNI yang nampaknya melakukan tindakan berlebih dan di luar kewenangannya. Apakah video itu benar atau tidak, Panglima TNI akan segera meneliti dan mengumumkannya kepada kita semua. Kepada PSSI, supaya segera melakukan tindakan ke dalam secepatnya, agar PSSI ini bisa dikendalikan secara baik. Kemudian pemerintah juga akan segera menyusulkan santunan sosial yang nanti akan dilakukan dalam 1 atau 2 hari ke depan tentang bentuk dan segala macam jenisnya. Kemudian Menteri Kesehatan diminta melakukan atau memberikan pelayanan kesehatan dengan tidak dulu mempersoalkan biaya, biar negara yang ngurus seluruh perawatan bagi yang sakit, yang masih dirawat dan sebagainya, perlu obat ini, obat itu, perlu rumah sakit ini, rumah sakit itu, supaya dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya trauma healing. Kemudian kepada Menteri Pemuda dan Olahraga supaya secepatnya mengundang PSSI, pemilik klub, panitia pelaksana daerah, dan lain-lain yang terkait untuk memastikan tegaknya peraturan
di dalam pelaksanaan pertandingan baik yang dibuat oleh FIFA maupun diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan kita sebagai bagian dari upaya evaluasi total. Dan tambahan tadi disampaikan bahwa sekarang yang kita kerjakan oleh tim dan keputusannya adalah untuk cabang olahraga sepak bola, bukan cabang olahraga yang lain, karena cabang olahraga yang lain secara umum dapat dikatakan baik-baik saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya? Sudah. Baik, saudara-saudara awak media dan masyarakat Indonesia atau masyarakat di seluruh dunia bahkan yang mengikuti acara ini atau konferensi pers ini dari kantor Kemenko Polhukam, saya ingin menyampaikan beberapa keputusan rapat hari ini. Pemerintah Indonesia sangat terpukul dengan peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan, Malang dalam pertandingan sepak bola yang telah menjatuhkan sampai saat ini yang telah diketahui korbannya tidak kurang dari 125. Kalau tidak bertambah, mudah-mudahan tidak bertambah karena sekarang masih ada yang di rumah sakit dan sebagainya. Kalau tidak bertambah, kita ini akan menjadi negara terbesar ketiga yang dunia persepak bolanya memakan korban besar di dunia. Pertama itu Peru, itu jumlah korbannya 328. Lalu Ghana 126, dan yang ketiga Indonesia sekarang dengan jumlah 125 korban jiwa. Untuk itu pemerintah, Presiden kemarin sudah menyatakan bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada seluruh korban dan memerintahkan kita untuk menguraikan instruksi yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden sehingga disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Untuk mengungkap kasus atau peristiwa Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022, maka pemerintah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF yang akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam, yang keanggotaannya akan ditetapkan paling lama dalam 24 jam ke depan, yang nantinya akan terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian yang terkait, kemudian organisasi profesi olahraga, sepak bola, pengamat, akademisi, dan media massa. Nanti akan diumumkan secepatnya. Itu yang tugasnya kira-kira akan
bisa diselesaikan, diupayakan selesai dalam 2 atau 3 minggu ke depan. Adapun tugas atau langkah jangka pendek diminta kepada Polri agar dalam beberapa hari ke depan ini segera mengungkap pelaku yang terlibat tindak pidana, karena tentunya sudah mulai dilakukan supaya segera diumumkan siapa pelaku pidana dari ini yang sudah memenuhi syarat untuk segera ditindak, dan diminta agar Polri melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan keamanan di daerah setempat. Kepada Panglima TNI juga diminta melakukan tindakan cepat sesuai dengan aturan yang berlaku, karena di dalam video-video yang beredar ada juga TNI yang nampaknya melakukan tindakan berlebih dan di luar kewenangannya. Apakah video itu benar atau tidak, Panglima TNI akan segera meneliti dan mengumumkannya kepada kita semua. Kepada PSSI, supaya segera melakukan tindakan ke dalam secepatnya, agar PSSI ini bisa dikendalikan secara baik. Kemudian pemerintah juga akan segera menyusulkan santunan sosial yang nanti akan dilakukan dalam 1 atau 2 hari ke depan tentang bentuk dan segala macam jenisnya. Kemudian Menteri Kesehatan diminta melakukan atau memberikan pelayanan kesehatan dengan tidak dulu mempersoalkan biaya, biar negara yang ngurus seluruh perawatan bagi yang sakit, yang masih dirawat dan sebagainya, perlu obat ini, obat itu, perlu rumah sakit ini, rumah sakit itu, supaya dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya trauma healing. Kemudian kepada Menteri Pemuda dan Olahraga supaya secepatnya mengundang PSSI, pemilik klub, panitia pelaksana daerah, dan lain-lain yang peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan, Malang dalam pertandingan sepak bola yang telah menjatuhkan sampai saat ini, yang telah diketahui korbannya tidak kurang dari 125. Kalau tidak bertambah, mudah-mudahan tidak bertambah karena sekarang masih ada yang di rumah sakit dan sebagainya. Kalau tidak bertambah, kita ini akan menjadi negara terbesar ketiga yang dunia persepak bolanya memakan korban besar di dunia. Pertama itu Peru, itu jumlah korbannya 320 sekian, 328. Lalu Ghana 126, dan yang ketiga Indonesia sekarang dengan jumlah 125 korban jiwa. Untuk itu pemerintah, Presiden kemarin sudah menyatakan bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada seluruh korban dan memerintahkan kita untuk menguraikan instruksi yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden sehingga disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Untuk mengungkap kasus atau peristiwa Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022, maka pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF
yang akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam, yang keanggotaannya akan ditetapkan paling lama dalam 24 jam ke depan, yang nantinya akan terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian yang terkait, kemudian organisasi profesi olahraga, sepak bola, pengamat, akademisi, dan media massa. Nanti akan diumumkan secepatnya. Itu yang tugasnya kira-kira akan bisa diselesaikan, diupayakan selesai dalam 2 atau 3 minggu ke depan. Adapun tugas atau langkah jangka pendek diminta kepada Polri agar dalam beberapa hari ke depan ini segera mengungkap pelaku yang terlibat tindak pidana, karena tentunya sudah mulai dilakukan supaya segera diumumkan siapa pelaku pidana dari ini yang sudah memenuhi syarat untuk segera ditindak, dan diminta agar Polri melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan keamanan di daerah setempat. Kepada Panglima TNI juga diminta melakukan tindakan cepat sesuai dengan aturan yang berlaku, karena di dalam video-video yang beredar ada juga TNI yang nampaknya melakukan tindakan berlebih dan di luar kewenangannya. Apakah video itu benar atau tidak, Panglima TNI akan segera meneliti dan mengumumkannya kepada kita semua. Kepada PSSI, supaya segera melakukan tindakan ke dalam secepatnya, agar PSSI ini bisa dikendalikan secara baik. Kemudian pemerintah juga akan segera menyusulkan santunan sosial yang nanti akan dilakukan dalam 1 atau 2 hari ke depan tentang bentuk dan segala macam jenisnya. Kemudian Menteri Kesehatan diminta melakukan atau memberikan pelayanan kesehatan dengan tidak dulu mempersoalkan biaya, biar negara yang ngurus seluruh perawatan bagi yang sakit, yang masih dirawat dan sebagainya, perlu obat ini, obat itu, perlu rumah sakit ini, rumah sakit itu, supaya dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya trauma healing. Kemudian kepada Menteri Pemuda dan Olahraga supaya secepatnya mengundang PSSI, pemilik klub, panitia pelaksana daerah, dan lain-lain yang terkait untuk memastikan tegaknya peraturan di dalam pelaksanaan pertandingan, baik yang dibuat oleh FIFA maupun diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan kita sebagai bagian dari upaya evaluasi total. Dan tambahan tadi disampaikan bahwa sekarang yang kita kerjakan oleh tim dan keputusannya adalah untuk cabang olahraga sepak bola, bukan cabang olahraga yang lain, karena cabang olahraga yang lain secara umum dapat dikatakan baik-baik saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara awak media dan masyarakat Indonesia atau masyarakat di seluruh dunia bahkan yang mengikuti acara
acara ini atau konferensi pers ini dari kantor Kemenko Polhukam. Saya ingin menyampaikan beberapa keputusan rapat hari ini. Pemerintah Indonesia sangat terpukul dengan peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan, Malang dalam pertandingan sepak bola yang telah menjatuhkan sampai saat ini, yang telah diketahui korbannya tidak kurang dari 125, kalau tidak bertambah, mudah-mudahan tidak bertambah karena sekarang masih ada yang di rumah sakit dan sebagainya. Kalau tidak bertambah, kita ini akan menjadi negara terbesar ketiga yang dunia persepak bolaannya memakan korban besar di dunia. Pertama itu Peru, itu jumlah korbannya 328. Lalu Ghana 126, dan yang ketiga Indonesia sekarang dengan jumlah 125 korban jiwa. Untuk itu pemerintah, Presiden kemarin sudah menyatakan bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada seluruh korban dan memerintahkan kita untuk menguraikan instruksi yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden sehingga disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Untuk mengungkap kasus atau peristiwa Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022, maka pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF yang akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam, yang keanggotaannya akan ditetapkan paling lama dalam 24 jam ke depan, yang nantinya akan terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian yang terkait, kemudian organisasi profesi olahraga, sepak bola, pengamat, akademisi, dan media massa. Nanti akan diumumkan secepatnya. Itu yang tugasnya kira-kira akan bisa diselesaikan, diupayakan selesai dalam 2 atau 3 minggu ke depan. Adapun tugas atau langkah jangka pendek diminta kepada Polri agar dalam beberapa hari ke depan ini segera mengungkap pelaku yang terlibat tindak pidana, karena tentunya sudah mulai dilakukan supaya segera diumumkan siapa pelaku pidana dari ini yang sudah memenuhi syarat untuk segera ditindak, dan diminta agar Polri melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan keamanan di daerah setempat. Kepada Panglima TNI juga diminta melakukan tindakan cepat sesuai dengan aturan yang berlaku, karena di dalam video-video yang beredar ada juga TNI yang nampaknya melakukan tindakan berlebih dan di luar kewenangannya. Apakah video itu benar atau tidak, Panglima TNI akan segera meneliti dan mengumumkannya kepada kita semua. Kepada PSSI, supaya segera melakukan tindakan ke dalam secepatnya, agar PSSI ini bisa dikendalikan secara baik. Kemudian pemerintah juga akan segera menyusulkan santunan sosial yang nanti akan
dilakukan dalam 1 atau 2 hari ke depan tentang bentuk dan segala macam jenisnya. Kemudian Menteri Kesehatan diminta melakukan atau memberikan pelayanan kesehatan dengan tidak dulu mempersoalkan biaya, biar negara yang ngurus seluruh perawatan bagi yang sakit, yang masih dirawat dan sebagainya, perlu obat ini, obat itu, perlu rumah sakit ini, rumah sakit itu, supaya dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya trauma healing. Kemudian kepada Menteri Pemuda dan Olahraga supaya secepatnya mengundang PSSI, pemilik klub, panitia pelaksana daerah, dan lain-lain yang terkait untuk memastikan tegaknya peraturan di dalam pelaksanaan pertandingan, baik yang dibuat oleh FIFA maupun diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan kita sebagai bagian dari upaya evaluasi total. Dan tambahan tadi disampaikan bahwa sekarang yang kita kerjakan oleh tim dan keputusannya sangat terpukul dengan peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan, Malang dalam pertandingan sepak bola yang telah menjatuhkan sampai saat ini, yang telah diketahui korbannya tidak kurang dari 125, kalau tidak bertambah, mudah-mudahan tidak bertambah karena sekarang masih ada yang di rumah sakit dan sebagainya. Kalau tidak bertambah, kita ini akan menjadi negara terbesar ketiga yang dunia persepak bolaannya memakan korban besar di dunia. Pertama itu Peru, itu jumlah korbannya 320 sekian, 328. Lalu Ghana 126, dan yang ketiga Indonesia sekarang dengan jumlah 125 korban jiwa. Untuk itu pemerintah, Presiden kemarin sudah menyatakan bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada seluruh korban dan memerintahkan kita untuk menguraikan instruksi yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden sehingga disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Untuk mengungkap kasus atau peristiwa Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022, maka pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF yang akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam, yang keanggotaannya akan ditetapkan paling lama dalam 24 jam ke depan, yang nantinya akan terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian yang terkait, kemudian organisasi profesi olahraga, sepak bola, pengamat, akademisi, dan media massa. Nanti akan diumumkan secepatnya. Itu yang tugasnya kira-kira akan bisa diselesaikan, diupayakan selesai dalam 2 atau 3 minggu ke depan. Adapun tugas atau langkah jangka pendek diminta kepada Polri agar dalam beberapa hari ke depan ini segera mengungkap pelaku
yang terlibat tindak pidana, karena tentunya sudah mulai dilakukan supaya segera diumumkan siapa pelaku pidana dari ini yang sudah memenuhi syarat untuk segera ditindak, dan diminta agar Polri melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan keamanan di daerah setempat. Kepada Panglima TNI juga diminta melakukan tindakan cepat sesuai dengan aturan yang berlaku, karena di dalam video-video yang beredar ada juga TNI yang nampaknya melakukan tindakan berlebih dan di luar kewenangannya. Apakah video itu benar atau tidak, Panglima TNI akan segera meneliti dan mengumumkannya kepada kita semua. Kepada PSSI, supaya segera melakukan tindakan ke dalam secepatnya, agar PSSI ini bisa dikendalikan secara baik. Kemudian pemerintah juga akan segera menyusulkan santunan sosial yang nanti akan dilakukan dalam 1 atau 2 hari ke depan tentang bentuk dan segala macam jenisnya. Kemudian Menteri Kesehatan diminta melakukan atau memberikan pelayanan kesehatan dengan tidak dulu mempersoalkan biaya, biar negara yang ngurus seluruh perawatan bagi yang sakit, yang masih dirawat dan sebagainya, perlu obat ini, obat itu, perlu rumah sakit ini, rumah sakit itu, supaya dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya trauma healing. Kemudian kepada Menteri Pemuda dan Olahraga supaya secepatnya mengundang PSSI, pemilik klub, panitia pelaksana daerah, dan lain-lain yang terkait untuk memastikan tegaknya peraturan di dalam pelaksanaan pertandingan, baik yang dibuat oleh FIFA maupun diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan kita sebagai bagian dari upaya evaluasi total. Dan tambahan tadi disampaikan bahwa sekarang yang kita kerjakan oleh tim dan keputusannya adalah untuk cabang olahraga sepak bola, bukan cabang olahraga yang lain, karena cabang olahraga yang lain secara umum dapat dikatakan baik-baik saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya? Sudah. Baik, saudara-saudara awak media dan masyarakat Indonesia atau masyarakat di seluruh dunia bahkan yang mengikuti acara ini atau konferensi pers ini dari kantor Kemenko Polhukam, saya ingin menyampaikan beberapa keputusan rapat hari ini. Pemerintah Indonesia sangat terpukul dengan peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan, Malang dalam pertandingan sepak bola yang telah menjatuhkan sampai saat ini, yang telah diketahui korbannya tidak kurang dari 125. Kalau tidak bertambah, mudah-mudahan tidak bertambah karena sekarang masih ada yang di rumah sakit dan sebagainya. Kalau tidak bertambah, kita ini akan menjadi
negara terbesar ketiga yang dunia persepak bolaannya memakan korban besar di dunia. Pertama itu Peru, itu jumlah korbannya 320 sekian, 328. Lalu Ghana 126, dan yang ketiga Indonesia sekarang dengan jumlah 125 korban jiwa. Untuk itu pemerintah, Presiden kemarin sudah menyatakan bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada seluruh korban dan memerintahkan kita untuk menguraikan instruksi yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden sehingga disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Untuk mengungkap kasus atau peristiwa Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022, maka pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF yang akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam, yang keanggotaannya akan ditetapkan paling lama dalam 24 jam ke depan, yang nantinya akan terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian yang terkait, kemudian organisasi profesi olahraga, sepak bola, pengamat, akademisi, dan media massa. Nanti akan diumumkan secepatnya. Itu yang tugasnya kira-kira akan bisa diselesaikan, diupayakan selesai dalam 2 atau 3 minggu ke depan. Adapun tugas atau langkah jangka pendek diminta kepada Polri agar dalam beberapa hari ke depan ini segera mengungkap pelaku yang terlibat tindak pidana, karena tentunya sudah mulai dilakukan supaya segera diumumkan siapa pelaku pidana dari ini yang sudah memenuhi syarat untuk segera ditindak. Dan diminta agar Polri melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan keamanan di daerah setempat. Kepada Panglima TNI juga diminta melakukan tindakan cepat sesuai dengan aturan yang berlaku, karena di dalam video-video yang beredar ada juga TNI yang nampaknya melakukan tindakan berlebih dan di luar kewenangannya. Apakah video itu benar atau tidak, Panglima TNI akan segera meneliti dan mengumumkannya kepada kita semua. Kepada PSSI, supaya segera melakukan tindakan ke dalam secepatnya, agar PSSI ini bisa dikendalikan secara baik. Kemudian pemerintah juga akan segera menyusulkan santunan sosial yang nanti akan dilakukan dalam 1 atau 2 hari ke depan tentang bentuk dan segala macam jenisnya. Kemudian Menteri Kesehatan diminta melakukan atau memberikan pelayanan kesehatan dengan tidak dulu mempersoalkan biaya, biar negara yang ngurus seluruh perawatan bagi yang sakit, yang masih dirawat dan sebagainya, perlu obat ini, obat itu, perlu rumah sakit ini, rumah sakit itu, supaya dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya trauma healing. Kemudian kepada Menteri Pemuda dan Olahraga supaya secepatnya mengundang
PSSI, pemilik klub, panitia pelaksana daerah, dan lain-lain yang terkait untuk memastikan tegaknya peraturan di dalam pelaksanaan pertandingan, baik yang dibuat oleh FIFA maupun diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan kita sebagai bagian dari upaya evaluasi total. Dan tambahan tadi disampaikan bahwa sekarang yang kita kerjakan oleh tim dan keputusannya adalah untuk cabang olahraga sepak bola, bukan cabang olahraga yang lain, karena cabang olahraga yang lain secara umum dapat dikatakan baik-baik saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.